Sudah bisa ya? Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Teras Bentara. Ini untuk pertama kali saya jadi host. Dan sore ini kita akan menyapa dan bincang-bincang dengan perupa The Living Legend dari Bali, yaitu Pak Nyoman Irawan. Beliau sekarang mungkin sedang kita coba hubungi, kita akan connect. Halo, Pak Irawan. Selamat sore, Beli Irawan, Beli Nyoman Irawan. Ya, kita menunggu koneksi. Mungkin ada problem sebentar lagi. Oh ya, terima kasih sudah hadir Mas Jepri Restiono. Ada juga Safroni Muhammad. Halo Roni. Ada Sugeng Riyadi 889. Ada Mas Bagas Suradinata. Selamat sore semuanya teman-teman. Bentara Budaya Jakarta join. Halo teman-teman. Ada Pak Nyoman Irawan juga. Ya. Sudah join. Nih Wave. Kita menunggu. Iya, akhirnya. Selamat sore Pak Nyoman Irawan. Selamat Beli sore, Nyoman Mas Ipong. Ya. Punapi, becik. Becik, baik-baik. Akhirnya kita bisa connect ya. Iya, iya. Sekali. Kita dikasih kesempatan untuk ngobrol Ya, oleh Bentara Budaya. ngobrol santai. Ya, santai ya. saja. Ya. Kita ngopi di rumahnya Beli Nyoman Irawan. Ya. Ya. Saya ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung ini, Beli. Ya. Jadi untuk pertama saya ingin memperkenalkan secara singkat biodata Beli Irawan ya. Silakan. Bahwa Beli Irawan ini lahir di Banjar.Tangkluk di Sukawati ya. Ya. Dekat Sukawati itu, Banjar itu, dan pada tanggal 27 Mei 1958. 8 ya. Kemudian menggali ilmu seni rupa, Di Sri, Jogja. jurusan seni lukis ya. Ya. Dan saya ingin mencatat dua prestasi Anda. Ada beberapa. Yang sangat berkesan adalah karya Anda menjadi karya terbaik pada Philip Morris Art Award. Ya, betul. Pada tahun 1994 ya. 94 ya. Kemudian ada penghargaan dari Biennale Bali oleh Auto Parts pada tahun 2005 ya. Ya. Sebagai Life Achievement. Itu penghargaan yang luar biasa. Ya. Mudah-mudahan yang belum kenal menjadi kenal, yang sudah kenal semakin kenal, semakin mencintai teman kita ini, Bli Irawan. Masih ingat nggak, Bli? Kita pernah ketemu waktu acara itu, Philip
Morris Ya, Edwards. ya, 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 betul. kita ketemu tahun 94, itu berarti sudah 26 tahun yang lalu. Tahun di Ya. Singapura ya. Di Singapura itu waktu itu. Ya, ya, ya. Nah, itu berbentuk 3 dimensi ya. Ya, betul. Berjudul layang-layang, bukan? Layang-layang, judulnya ya? Kalpataru. Kalpataru. Idenya dari layang-layang untuk Philip Morris tingkat Asia itu menjadi problem yang ngotot diperjuangkan oleh James, akhirnya tidak masuk juga karena ketika itu belum dianggap lukisan dulu. Itu bukan lukisan yang apa namanya, yang biasa itu loh. Betul. Betul. Jadi menentang itu loh. Banyak yang menentang dan akhirnya didiskualifikasi ya dari lomba. Tapi tetap dipamerkan karena itu juga karya yang mewakili Indonesia ya. Ya, ketika itu kan seni rupa kita belum sampai pada tahap yang seperti tahap kontemporer sekarang ya. Artinya hal-hal yang bersifat 3 dimensi dianggap bukan lukisan gitu. Lukisan ya. Ketika itu beda dengan sekarang gitu. Sekarang kan lukisan dalam bentuk apapun, kalau kita senimannya bilang itu lukisan, bisa diterima sebagai lukisan gitu. Ketika itu masih dalam perdebatan juga. Karena saya itu saat itu belum masanya karya saya itu diterima sebagai lukisan gitu. Ya, betul. Itu sepertinya begitu gitu. Kalau Mas Ipong mungkin lebih tahu lagi karena ketika itu menjadi orang yang ada di wilayah media ya, media yang mengamati ya. Ya, itu. Saya waktu itu menulis surat. Jadi saya banyak mewawancarai beberapa juri di Malaysia saya kira. Itu ketuanya dari Malaysia waktu itu. Bahwa lomba ini adalah lomba karya dua dimensi. Ya. Saya kira ada kesalahan teknis ya, kesalahan pemahaman dari tim juri dari Indonesia. Saya kira bukan kesalahan pemahaman ya, karena pemahaman tentang seni ketika itu masih terkotak-kotak dulu. Ini seni lukis yang seni lukis harus 2 dimensi itu. Tidak boleh 3 dimensi, tidak boleh lebih melebar dari melebihi 2 dimensi itu. Di samping itu kan sistem yang mengikutkan sistem marketnya. Sistem marketnya kan orang cenderung mencari lukis-lukis yang 2 dimensi memang itu. Jadi ketika itu belum, setelah tahun-tahun berikutnya kan menjadi tren malah itu. Menjadi tren karena yang dipandang adalah segi kreativitas orang pelukis itu. Proses itu kan akhirnya antara lukisan, instalasi, patung dan lain-lain menjadi sebuah satu yang namanya visual art gitu. Kalau dulu kan masih lukisan, patung. Kalau kita bicara tentang visual art, ya semua menjadi sah itu. Ya. Itu. Kalau paham saya begitu. Gitu. Ya, jadi mendahului zamannya ya. Iya, mendahului zamannya. Pertanyaan saya adalah, apakah karya itu sebagai karya dini, karya awal Anda yang mencipta karya-karya yang eksploratif, tidak terpaku pada satu media saja, artinya lintas batas. Ya. Saya kira itu sebuah pengalaman yang luar biasa ya untuk dalam
ranah kreativitas saya ya. Karena pada wilayah selanjutnya ya, saya semakin berani, malah semakin berani, bukan tidak berani, malah semakin ditantang bahwa saya harus meyakinkan bahwa itu adalah lukisan dulu. Contohnya saya banyak bikin lukisan 3 dimensi yang dari apa namanya, dari kertas 2 tahun yang kemarin tuh yang di Adwan atau yang di Galeri Nasional. Sudah berapa kali saya tunjukkan bahwa lukisan tidak mesti 2 dimensi gitu. Dia format 2 dimensi tapi dia teksturnya dibangkitkan menjadi 3 dimensi gitu. Bagi saya sah-sah saja bahwa itu, menurut keyakinan saya itu lukisan itu. Itu bukan relief, itu bukan patung. Pun dalam sisi teknisnya sama seperti bikin relief, tapi kan kontennya akan berbeda karena ekspresi lukisan dengan ekspresi krep kan beda dulu. Betul. Menurut saya begitu. Saya yakin sekali itu lukisan. Saya sampai sekarang saya ngotot juga dulu. Ya. Gitu. Mungkin saya tunjukkan. Ini. Oke. Ini kan lukisan dari plat itu, yang 2 dimensi, yang 3 dimensi itu. Oke. Ya, ini saya detailnya lah. Tekstur gitu ya. Ada tekstur. Tekstur ada. Ya, plat. Ya. Dari plat kalau ketebalannya kan ada ketebalannya. Oke ya. Ya. Pasang. Gitu. Memang fantastis. Memang Kira-kira ada, begitu. ya. Ya. Anda dalam berkarya terus mencari kemungkinan baru ya, dengan mencipta karya-karya yang tadi kita sebut Dwi Matra ya, lukisannya yang terkenal dulu. Lukisan Dwi Matra ya. Trimatra, yaitu bentuk instalasi. Juga Anda giat dalam performance arts. Juga membuat mungkin perlu dijelaskan begini ya. Bahwa kegelisahan saya tentang seni rupa itu tidak saja, saya tidak ingin seni rupa itu menjadi hal yang dibagi-bagi kembali itu. Ini lukisan ini. Bahwa semua itu adalah bagian ya ini visual art. So, kalau kita menyebut dia sebagai lukisan sah-sah saja gitu namanya. Jadi kreativitas saya bergerak dari kebebasan ini. Tidak ingin dimakan oleh tren ya, tren kontemporer, tren apapun yang terjadi ya. Tapi tetap wawasan kita mesti terus ada pada zaman itu tuh. Tapi seniman tidak boleh ikut tren. Tapi dia harus memahami tren itu tuh. Tren kontemporer pokoknya. Apa sih kontemporer itu kan sebagai sekarang semua orang nggak pernah jelas tahu. Itu tidak akan tercapai. Apakah konten-konten tradisi itu bisa menjadi bagian dari seni rupa kontemporer? Bagi saya bisa. Nah gitu. Seniman harus membebaskan pikirannya, perasaannya dari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diikuti secara tren. Dia, wah ini ikut bikin begitu, ini kontemporer ikut bikin itu. Nah, kita berangkat dari diri kita sendiri, tapi harus paham tentang kontemporer itu sendiri. Karena seniman punya konsep yang mestinya harus kuat dalam pemahaman itu, betul lah. Karena kontemporer itu ada satu, betul lah. Apakah dia menjadi kontemporer itu apakah seni global art
apakah seni yang universal akhirnya atau global art dan lainnya? Apakah penolakan kita terhadap tradisi itu harus dilakukan? Silakan, yang ingin menolak silakan. Tapi yang mau ngotot ada ya itu silakan. Tapi garaplah itu sebagai sebuah konten yang mampu menjawab tantangan zaman itu. Itu seperti contoh aja, umpama saja gitu, Mas. Ya. Karena kritik itu sering banyak. Kenapa lukisan abstrak Biarawan bisa kenapa tidak dihilang aja konten-konten tradisinya itu lah. Ya bagi mereka kan tidak menjadi universal. Ya bagi orang itu tidak, bagi saya ya apapun bentuk visual itu berlaku universal sebenarnya. Tergantung kita memperuntukkan dia itu untuk apa. Gitu. Kita pinjam, kita curi, kita hancurin itu kan. Karena di dalam wilayah kreativitas itu kita mesti punya konsep. Konstruksi, distraksi, dan lain-lainnya itu memang harus dikerjakan semua. Gitu. Yang lama kita hancurin, kita bangkitkan menjadi baru. Yang lama kita pilih, kita susun menjadi baru, kan banyak hal. Yang baru, yang menjadi tren sekarang ini terima saja. Tapi di mana saya harus ada di mana si tren itu, saya harus ada di mana. Nah itu penting karena apapun sebenarnya kitanya seniman itu yang penting. Bisa nggak dia memposisikan dirinya pada wilayah-wilayah kecenderungan zaman itu. Kalau orang yang tidak bisa menempatkan seniman yang tidak bisa menempatkan, ada semacam ambiguitas dalam kerja kreatif saya adalah antara pilihan ini dan itu, karena dua-duanya menjadi hal yang sangat kuat ada dalam hidup saya. Nah, hal ambigu itu, celah ambigu itu adalah tantangan. Di antara dua tegangan itulah kita harus memunculkan kemampuan kita. Ya begitu kira-kira, Mas. Ya. Jadi Bli Nyoman ini tidak puas hanya dalam satu teknik saja ya, maksud saya tidak cukup hanya mengeksplorasi satu media saja. Apa yang ingin semedium ya, medium. Eksplorasi medium ya. Artinya kan Anda sekarang ini menjelajah ke mengeksplorasi medium berbagai macam dari lukisan. Karena saya tertarik dengan proses yang saya kerjakan itu adalah kalau umpama kita sekarang saya mengeksplorasi medium ya. Medium itu adalah juga bagian yang bisa kita angkat sebagai sebuah permasalahan juga itu. Iya. Ya. Ada permasalahan medium itu penting juga untuk kita perdebatkan. Iya. Gitu. Ya. Sampai saya jujur mungkin ya kenapa sih kita selalu gelisah? Kenapa sih kita selalu membuat suatu hal-hal yang pingin yang aneh-aneh? Bukan pingin sebenarnya. Kita terpancing bikin sesuatu yang aneh itu adalah karena tergantung memori kita adalah semua kita itu ekspresi kita itu semua berdasarkan memori. Kalau orang nggak punya memori ya nggak akan kreatif. Masa-masa kecil, masa remaja dan lainnya semua memberikan suatu stimulus ya untuk kita kreatif gitu. Seperti bermain dengan leluasa dulu, tiba-tiba sekarang
begitu tua kembali menginginkan dunia itu tuh, dunia anak-anak, dunia ya masa kecil yang hilang tuh kita bangkitkan lagi karena kerinduan kita pada masa-masa yang sudah berlalu. Di sanalah wilayah kekanak-kanakan kita terkelola pada hari ini itu loh. Karena mungkin semua ya, kalau saya sendiri mengalami bahwa saya seniman itu hanya mengelola masa lalu tuh, masa lalu ya yang mungkin ketika itu ada tapi tiba-tiba ketua rindu karena ini sebuah energi yang sebenarnya harus kira-kira karena tua kalau mapan tuh gampang ya, tapi tua untuk tetap bisa bermain-main dan nakal tuh yang susah itu. Kadang-kadang kita kan takut dianggap wah ngapain lu bikin macam enggak aja itu namanya. Yeah. Kalau kita ukur pakai umur kita kan malu ya, tapi hilangin aja. Saya seolah menjadi anak-anak kembali itu, main apa saja adalah. Jadi kebebasan kreativitas itu akan energi kreativitas itu akan meletup terus menerus, top gitu lah. Mengasihkan ya. Ya. Jadi menurut Bernyoman ini apa sih? Saya kira modern itu kan kita tahu ya, modernisme itu kita dibatasi oleh hal-hal yang apa namanya, yang selalu ada ukur-ukuran dari wilayah yang didominasi oleh negara tertentu, namanya Eropa, Amerika, namanya. Sebaik-baik Avandi pun tidak pernah diakui, karena dia masih pada fase modernis. Itu kan saya kira ini politik kesenian ya, politik kesenian dalam ranah kekuasaan ya. Yeah. Modernis itu begitu saya lihat loh. Semua wah kita bagus suka bikin, wah itu kan modernis yang ada di Eropa adalah. Yeah. Eropa sebenarnya adalah. Amerika kan popnya yang modern, ya, modern nggak ada. Popnya yang setelah modern pop. Amerika muncul sebagai pop. Nah, wilayah kontemporer ini wilayah yang sangat terbuka sekali, yang menguasai gitu lah. Yeah. Kalau dulu kan, wah pada modernisme yang seni yang universal itu ya modernisme adalah. Kita kan diolok-olok tuh, dibohongin gitu lah. Biar kita ngikuti, tapi tetap kita nomor sekian itu lah. Kita nggak pernah nomor satu tuh. Kita nggak akan pernah dikasih pameran di museum modern art namanya. Walaupun lukisan kita modern tuh. Karena modern itu bukan milik kita. Nah, dalam fase kontemporer ini itu orang tersangkara mamanya. Karena dia bersifat kontemporer dan ada ukuran-ukuran universal yang bisa kita ukurkan, mungkin global art-nya adalah global art yang masing-masing wilayah punya adalah. Ya. Dia menjadi ya. Silakan. Terus. Silakan. Ya, kita sekarang ada visi yang punya hak untuk menentukan diri kita. Orang tidak akan bisa menolak. Kenapa? Karena di seluruh dunia sekarang juga begitu. Seni tradisi dan itu bangkit lagi bukan sebagai sebuah ranah pelestarian saja. Itu ranah pengembangan yang lebih jauh gitu lah. Gitu. Ya. Saya ingat pada tahun Iya.
Ingat ya, itu Ya, judulnya Pralaya Matra ya, Pralaya Matra. betul ya, Pralaya Matra. betul ya. Ya, Itu dalam pikiran itu Beli membawa sekitar 2 truk karya-karya yang dipamerkan di Bentara itu. Dan pada tahun 2003 itu, karya Anda masih banyak mengutip atau mengambil eh, unsur-unsur tradisi Bali yang sangat ya. kental, sangat kuat dalam bahasa kontemporer karya Anda. Pertanyaan saya, apakah perlu nilai-nilai lokal ini ya masuk ke dalam karya-karya kontemporer identitas? Mungkin bisa ya, bisa tidak ya, tergantung senimannya ya. Tapi upaya-upaya untuk memperkuat identitas bukan itu. Saya sebut bukan itu. Karena identitas itu identitas apa yang dipentingkan adalah identitas personal senimannya adalah. Kalau saya angkat tradisi Bali bukan Balinya adalah cara saya adalah cara saya mendekonstruksi tradisi saya adalah. Tapi saya bukan tidak bicara tentang tradisi itu adalah. Wah, seni Serawan tuh seninya pasti ada unsur-unsur tradisinya. Saya kira bukan itu. Gitu. Bukan itu ya. Ya. Tapi bagaimana saya menyikapi wilayah kontemporer ini dengan ranah apa namanya modal tradisi saya adalah. Ya. Jadi saya tidak ingin karena sekarang itu ciri khas itu kayaknya nggak penting juga sih. Gitu. Maksudnya ciri khas identitas nggak perlu sekarang. Ya. Sifat senimannya terhadap lingkungan sosialnya, tradisinya, budayanya itu. Apakah budaya itu penting apa enggak? Bukan urusan ada wilayah-wilayah yang punya wilayah yang melestarikan tradisi, silahkan gitu. Mengangkat tradisi biar lebih apa untuk destinasi wisata itu bukan wilayah kita, wilayah kita adalah wilayah kreativitas. Kita nyuri aja, kita pinjam saja. Karena kita meminjam, mungkin saja kita memperhalus, bahkan mungkin saja kita menghancurkan itulah. Kalau orang pemerintahan yang di Bikrab atau di pariwisata itu kan beda. Dia mengambil tradisi dihalus-haluskan untuk dijual itulah. Kalau seniman enggak, seniman mengambil tradisi untuk digebogin gitu. Diporak-poranda akan menjadi karya baru gitu. Ya. Itu seperti contoh. Ya. Itu kalau saya loh, itu saya kalau orang lain mungkin beda. Jadi bukan dalam rangka mencari identitas gitu. Karena saya sendiri secara sebagai manusia yang punya karakter, punya tabiat, punya pikiran, punya karakter tersendiri itu. Walaupun saya hidup di dunia, saya kan tidak mesti harus seperti yang tradisi inginkan tuh. Makanya sebagian besar tradisi Bali itu menjadi berkembang itu kenapa? Karena disikapi secara personal oleh manusia Bali itu. Bayangkan dari tahun 30-an sampai sekarang tuh budaya Bali itu udah jauh berbeda, tapi tetap dia menguat pada akarnya. Tuh. Tarian zaman tahun 30-an, tarian sekarang beda. Kenapa? Karena manusianya, kreativitas manusianya tidak hanya melakukan apa yang sudah ada, dilestarikan. Ada gairah untuk wah ini harus dihancurin nih, kita bikin baru lagi. Makanya seni Bali itu bergulir terus dalam perkembangannya. Kita bisa baca dalam sejarah seni budaya Bali. Kalau orang betul-betul mengamati lah. Kalau orang itu kan sepintas-pintas itu dikira Bali itu tradisi Bali itu mandek, ya enggak. Tradisi itu
Bali itu khususnya tradisinya tidak pernah mandek. Dia mengikuti zaman. berkembang Contoh terus. mamanya kebiasaan orang Bali mamanya ya. Ini kasus sama tempat tempat tirta yang dulu dari bambu mamanya ya, dari dari alam mamanya. Orang ketika ada botol Coca-Cola dipakai, Pak. Botol Coca-Cola itu dipakai tempat Ya. tirta yang suci, dikasih hiasan Garuda kecil gitu. Botol vodka Itu ya. kan sangat kontemporer itu. Coca-Cola itu, tapi di tempat yang keramat, di tempat yang suci itu. Ya. Kok keberanian orang Bali? Saya kira kita harus belajar itu. Instingnya itu kuat sekali. Dia nggak peduli. Karena ketika dia menempuh berat, dia berangkat hanya instingnya ini fungsi loh. Tapi kalau ke seniman yang menangkap, ini insting artistik lah ini. Ya. Tapi bagi mereka ya biasa aja. Ini orang tempat bisa dipakai tempat minum ya, tempat minum itu lah. Mungkin aneh itu lah. Coca-Cola yang begitu menguasai dunia tiba-tiba ada di sebuah pura itu, jejer itu, gitu lah. Tapi fungsinya tempat tirta itu lah. Pandangan kita sebagai seniman kan tuh, wah ini artistik nih. Wah sangat kontemporer ini ya. Itu namanya. Anda masih aktif di Banjar. Saya dengar dulu ya, Anda sangat dikenal sebagai ahli membuat badai atau sapi untuk ya itu ada gairah apa namanya? Gairah muda itu kan selalu ketika umur masih muda kan tenaga besar itu kan untuk hal-hal itu kan kuat gitu. Lama-lama kan saya sendiri memang menyetop dalam artian mungkin generasi berikutnya lah. Karena dalam perkembangan Bali juga kan sekarang tuh semua bisa dibeli. Orang tidak perlu bikin orang 30 juta sekarang tuh sistem praktis segitu tuh. Tapi masih banyak juga orang yang begitu. Tapi saya kan masih kalau tahu semuanya, kalau pada masa-masa umur yang semakin berumur itu kan kita harus mengatur energi kita tuh. Harus ada prioritas tuh. Kalau semua diambil kan lelah dan saya nggak jadi melukis aja. Tapi dalam kewajiban adat tuh tetap lebih apa namanya, masuk lebih dalam tuh berkurang. Tapi sebagai orang yang hidup di wilayah adat tuh tetap kita masih punya kewajiban. Ya. Oke. Sekarang kita dikepung oleh pandemi ya. Infrastruktur seni rupa di Indonesia atau dunia sekarang betul-betul tiarap tersungkur ya. Jadi banyak pameran yang dibatalkan. Sudah dibatalkan sudah ya. Galeri harus tutup ya, sehingga tidak ada distribusi karya ya. Dan itu cukup menyulitkan untuk para perubah ya. Akhirnya tidak ada jalan lain dengan cara online ya. Pameran dengan online, auction dengan online ya. Dan semuanya apakah momentum apa yang dapat Anda petik dari situasi pandemi ini, Bli Nyoman? Saya kira kalau saya pribadi ya, kalau ngomongin tentang pandemi COVID ini ya, satu hal yang sebenarnya saya kan terbiasa ada di studio tuh, ada di rumah, ada di studio terbiasa. Efek
yang paling parah kan pada orang-orang yang bekerja keluar. Ya. Kalau seniman kayaknya di mana-mana seniman mungkin ada efeknya. Efeknya hanya apa? Keterbatasan ruang komunitasnya terbatas gitu. Saya kira kalau mengenai pasar juga Christie, Philip dan lain-lain itu kan masih saya dengar masih bergerak lewat online dan mereka tetap aja bisa jualan gitu. Ya. Tapi kasusnya kan beda dengan saya dan mungkin orang-orang seniman kreatif dan lainnya beda juga gitu. Nah, cuma kita dalam fase COVID ini, cuma kita lebih konsentrasi gitu. Ada kesempatan untuk retrospeksi diri, mawas diri dan lain-lainnya. Gitu. Kita lebih dan fokus pada berkarya ya. Bisa fokus berkarya. Gitu. Lebih mendalam. Tapi kata-kata saya baca beberapa teman ada teman-teman yang ketakutan. Ketakutan hanya tidak bisa lebih leluasa seperti dulu. Mereka kan bikin pameran online atau bikin acara-acara yang sebenarnya membangkitkan gairah berkesenian dengan menunjukkan wah saya bekerja terus setiap hari. Kalau kita baca di Facebook itu kan banyak tuh semua orang jangan diam gitu. Saya mesti harus bergerak tuh. Walaupun makannya susah Nah, dalam fase yang kita tidak bisa belanja dan tidak punya uang untuk belanja itu kan kita jadi lebih berakal menyiasati dengan benda-benda apa ada yang ada tuh dimainin aja. Nah saya teringat ketika saya sengsara sebagai mahasiswa di Jogja itu ya nggak bisa beli cat, nggak bisa itu kan faktor ekonomi. Kita nggak mengharapkan sih faktor ekonomi kita jelek itu. Tapi seniman punya kemampuan untuk memanfaatkan ketidakmampuan finansialnya untuk menjadi sesuatu yang luar biasa itu. Tiba-tiba waktu dulu di Jogja teman-teman beli cat, beli kanvas, saya nggak punya uang, saya ambil ada di gudang kosan ada sandalan kursi, saya ambil award di apa namanya dapat penghargaan dari isi senior kursi ya. Chatnya saya minta di chat teman itu. Nggak bisa beli cat, nggak bisa beli kanvas. Nah, ada kayu saya. Makanya saya belajar Dwi Matra, lukisan Dwi Matra itu dari sana. Dari situ ya. Sampai saya seolah-olah apa namanya? Diuji atau dimarahin oleh Pak Pejar Sidik lah. Wan, kamu ini teman-teman kamu semua lukisan kanvas dan Pak Neko ke sini, Neka Agung Rai ke sini ngambil lukis-lukis teman-temanmu. Kalau kamu lukisanmu ini siapa yang beli? Dia bilang. Yeah. Saya yakin bersaat nanti akan ada manfaatnya juga. Orang saya bikin lukisan segitiga, lukisan nempel dengan kayu semua. Ujian akhir saya gitu. Pak Pejar Sidik kan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya memancing menguji saya adalah mental saya adalah orang teman-teman saya sudah Neka Museum datang nyari siapa saya nggak pernah ke kantor ke sana. Tidak pernah karena beli lukisan nggak punya lukisan kok. Ya itu contoh adalah itulah kesengsaraan saya. Tapi yang saya lihat karya-karya Muntahirana yang sekarang yang saya lihat itu sangat berbeda dengan karya-karya awal dulu ya. Dulu kan sangat serius tuh, ada surrealis, agak
apa namanya, agak gelap gitu ya. Tapi sekarang saya lihat lukisan Anda ini kelihatan ceria nih, dengan warna-warna primer, warna-warna satu strategi atau apa Ya, nih strategi? itu strategi bagaimana eh, menyehatkan diri itu. Karena Ya, kita dalam posisi saya sekarang jadi yang ingin gembira lah, ingin gembira, tapi tetap pada suatu wilayah yang sebenarnya keseriusan yang beda adalah. kurang tuh. Ya, jadi saya melihat bahwa ada keceriaan, ya, ada rasa bahagia dalam uh, inner feeling Anda, sehingga memilih warna-warna yang cemerlang deh, yang riang deh. Mungkin Ya. mungkin dibilang ada, mungkin tidak ya. Tapi saya dengan sadar, saya harus bikin suatu hal yang bisa membagikan suatu kesenangan, keriangan gitu. Mas Ipong, kalau karena apa? Karena kadang-kadang saya berkesenian itu juga sebuah terapi itu, seperti terapi personal gitu lah. Ya, ya. Halo? Iya, ya. Ya. Halo, ya, ya. Hmm. Ya, ya. Ini pertanyaan dasar ya, mungkin agak naif. Ya. Kira-kira begini, setiap seniman kan mendapat inspirasi dari seniman lain ya. Kata Picasso, tidak ada seniman yang original di dunia ini. Sampai dia bilang bahwa if there's something to be stolen, I steal it. Kalau ada yang bisa saya akan curi. Artinya ada pengaruh-pengaruh dari pelukis lain yang akhirnya bisa membentuk seorang menentukan identitas dirinya sendiri. Pertanyaan saya adalah bahwa apakah atau siapakah orang-orang tertentu, adakah orang-orang tertentu yang memberi inspirasi kepada Bli Nyoman sampai Bli Nyoman sampai pada titik seperti ini? Ada nggak orang yang menginspirasi? Khusus saya dulu tidak merasa ya punya idola atau wah idola saya Picasso dulu. Tapi saya tetap dengan senang Picasso. Ketika kita melihat dalam biografinya dan lain-lainnya, karya-karyanya, tapi saya tidak masuk pada wilayah pengaruh gitu. Visual itu saya selalu menghindar. Nah, kecuali satunya yang paling banyak pengaruh secara ini, saya banyak belajar dari Sadali malah, Sadali dan tradisi saya adalah memberi tradisi saya, dan dulu saya berangkat saya sangat menggemari konsep-konsep berkarya Sadali itu loh. Nah, tapi itu pun saya tidak sebagai pengagum sebenarnya lah. Karena di luar itu saya selalu belajar pada wilayah pilihan gitu. Karena saya sadar dari dulu saya punya kesadaran bahwa setiap seniman itu memang harus menjadi pencuri, peminjam. Tapi barang yang kita curi dan yang pinjam jangan tunjukkan sebagai barang curian itu, gitu lah. Betul. Olah dia menjadi diri Anda. Kita mencurinya karena kita nggak bisa minta dari pengaruh, itu lah artinya. Mencuri, meminjam, mengagumi. Tapi ketika itu sudah masuk ke kita, dia harus diolah. Diolah berdasarkan kebiasaan kita, karakter kita, lingkungan kita, adalah budaya kita. Semua itu akan mengemik dia. Karena saya juga belajar dari tetua Bali ya.
Seni ukir Bali yang namanya Patra Ulana itu kan dari Belanda. Ya. Patra Ulanda ke Mesir, dari Mesir, Patra Cina dari Cina. Tapi kenapa dia menjadi Bali? Gitu. Wah ini kan ukiran Cina, bukan itu. Ini ukiran Bali. Akulturasi ya. Nah, karena hidup itu tidak bisa menghindar dari pengaruh. Dari kekagum kita pada sesuatu tidak bisa mengaruh. Ya. Tapi kita mesti harus sadar, kita punya karakter sendiri. Kita punya lingkungan sendiri. Itu. Ya. Tiba-tiba kalau setelah teknis ya seniman setelah teknis ahli. Pemanya saya bikin pemandangan ada saljunya itu loh. Lalu apa hubungannya dengan saya itu loh? Lingkungan saya nggak ada salju loh. Asal teknis saya pinter deh. Saya bisa lah mungkin salju deh. Tapi hubungannya apa itu loh? Semua orang yang menguasai teknis bisa adalah. Iya. Wah, lukisan Ipong yang pemandangan salju itu bagus loh. Ya bagus pakai lukisan, tapi kalau hubungannya dengan Ipong, potong dia. Iya. Untuk apa? Nah, kita di kesenian itu teknis itu penting, kita tidak bicara tentang teknis lagi. Ya. Orang yang tidak melukis dia bisa terkenal karena dia punya passion, punya kekuatan. Gitu. Pak Nyoman, ya. Kita melangkah ke menampung pertanyaan dari netizen ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ide Nasir yang bertanya kepada Pak Nyoman Irawan. Bagaimana cara pengalaman? Nah, silakan. Mungkin satu hal ya harus di kita jangan mematok diri pada hal yang menjadi karya kontemporer. Itu akan mematikan imaji kita atau inspirasi kita untuk berbuat. Karena kita sudah kita sudah disekat oleh istilah kontemporer. Sebenarnya adalah bagaimana memori itu energi pada wilayah kreatif kita itu dulu. Arah untuk hal yang kontemporer itu arah yang beda adalah. Tergantung kita. Kalau kita ingin bisa aja kita ini studi kontemporer loh, bisa saja. Asalkan kita mampu membuat argumen tentang kekontemporeran itu. Tapi jangan dari awal kita sudah berpikiran bagaimana mengangkat memori masa lalu menjadi karya kontemporer. Kita tidak akan pernah bikin apa-apa akhirnya. Ya. Jadi kontemporer atau tidak kontemporer nggak penting sekali ya. Dalam proses kreatif tidak penting. Dalam membangkitkan energi kreatif itu tidak penting dulu. Nanti adalah kontemporer itu butuh wilayah pemahaman dan strategi saja. Ya. Pemahaman tentang kontemporer itu sebatas apa? Ya, tetap kita yang meyakini bahwa itu kontemporer apa enggak, ya kita yakin. Kalau kita yakin kontemporer, semua orang kayak iklan ini kontemporer, ya semua orang kita yang bilang kontemporer, orang akan menganggap, oh iya ya, asalkan bisa enggak kita memberikan argumen yang bisa dipahami oleh publik gitu, oleh orang lain. Nah, kembali lagi tentang maaf, bisa kecilin dikit. Dengaran ya. Masih kedengaran. Ya. Masih. Pertanyaan saya potong ke kontemporer, saya hilangin dulu ya. Oke. Tadi kita sudah bicara tentang memori masa lalu ya. Ya. Contoh satu ke saya sendiri, pengalaman saya.
taksu ya. Apa itu taksu itu? Taksu itu kan aura yang muncul dari karya seni ya, semacam jiwa ketok dari sebuah karya ya. Ya. Karya yang hidup, karya yang berjiwa. Kenapa seniman berbasis seniman bisa membuat karyanya menjadi hidup, berjiwa? Kalau kita kembali ke masa lalu, ke masa kecil, contoh saya kecil itu paling takut dengan rangda, dengan borong itu. Orang-orang yang depan masa itu berani loh. Orang dia tahu itu tapel, topeng, tapel bahannya dari kayu, rambutnya. Orangnya dia kenal gitu. Karena saya kecil, imaji saya udah jauh. Hal-hal yang bersifat visual itu hilang. Yang ada imaji. Ketika kita menonton sesuatu dengan imaji kan ngeri juga adalah. Nah, ketakutan itu adalah ya bagaimana sensitivitas seniman itu terbentuk dari kecil gitu. Orang sensitif akan memori itu kita bangkitkan, kita akan bisa bikin suatu karya yang betul-betul punya jiwa. Kita dari kecil kita sudah terbiasa memahami benda itu sebagai sebuah ruh, betul. Semua benda berjiwa, betul. Bagi saya pohon bukan sekedar pohon, dia pohon adalah pohon yang ada penunggunya, ada jiwanya. Kalau kita logika berpikir kita adalah rasional, selesai. Kayu ya kayu, besi ya besi itu lah. Cat ya cat itu. Tapi mengolah itu kan butuh sebuah memori yang bisa menggiring dia menjadi sebuah kemampuan untuk membuat sesuatu yang hidup itu. Itu kira-kira. Ya, baik. Silakan teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, silakan. Nanti akan kita catat. Tentu tidak bisa semuanya kita bisa jawab. Ini beli ada pertanyaan dari My Art File 5. Pertanyaannya, untuk jadi pelukis, apa wajib bisa melukis realisme? Mohon dijawab. Saya kira setidaknya harus tahu bahwa walaupun tidak menguasai secara realis, tapi kita tahu unsur-unsur realis itu apa dulu. Karena pelukis abstrak pun kalau dia tidak memahami realita yang real, abstrak itu akan menjadi flat. Karena dia butuh pemahaman tentang ruang, tentang volume, tentang perspektif. Itu kan ada pada ilmu realis ya. Nah, kita harus pemahaman saja adalah menguasai secara. Mungkin saya bisa bikin realis tapi tidak bagus lah. Dan kalau kita bicara tentang visual art sih nggak penting-penting amat sih. Nggak bisa melukis lah sebenarnya. Udah orang-orang dia nakal aja, nakal coret. Dan ada yang mendukung dia, memberikan keyakinan kepada dia bahwa itu bisa dieksplorasi sebagai sebuah lukisan, dia menjadi sadar. Apakah dia bisa bikin lukisan seperti lukisan Mona Lisa kayak Leonardo? Kan tidak bisa, itu namanya. Tidak benar. Ya. Realisme tidak antara penting dan tidak penting nggak ini lah, jangan. Sebenarnya kan seni itu kan karena bagaimana karakter setiap seniman itu bisa dimunculkan. Orang kebiasaan orang ngamuk-ngamuk aja kalau dia itu kan menjadi karya seni. Wah, lukisan abstraknya bagus nih. Pak dia nggak ngamuk-ngamuk aja, kebiasaan dia ngamuk aja lah, lempar rumah dan ketika dia
lempar ke kanvas atau ke dinding yang ini kan jadi beda. Tukang bangunan sebenarnya tukang ahli pelukis lah sebenarnya. Itulah. Kalau kita tukang bangunan ya ketika saya sering lihat tukang roll pertama itu loh. Berapa rollan tuh udah selesai, udah bagus tuh. Jadi karya ya. Kalau tukang tujuannya kan bukan itu, tujuannya dia bikin alus lah, itu bodoh lagi sampai alus lah, hilang kan. Nah kita harus belajar banyak dari itu. Kan nggak perlu bikin realis lah, tapi perlu kepekaan tuh. Kepekaan dan punya tujuan tuh. Saya mau apa harus punya kontrol juga adalah. Kalau tukang bangun, tukang cat tembok itu kan tak tujuannya memang bikin tembok itu halus lah. Kalau kita lihat prosesnya itu kan luar biasa. Wah ada cipratan jatuh, wah artistik sekali itu. Tungguin sampai berapa jam halus, kok hilang semua adalah. Karena tujuan ya bukan itu. Gitu. Nah, kita bisa belajar dari itu. Jadi perlu konsep ya sebenarnya ya. Konsep tuh dengan konsep kita bisa kontrol. Kapan kita berhenti, kapan kita laju, kapan kita kembali menghancurkan, kapan kita menghapus. Masih tahu sih dalam lukis. Orang tiba-tiba yang kita harapkan tidak ada, tapi muncul suatu spontanitas yang sebenarnya kita harap dengan sangat kuat. Kita diamin deh. Malah yang kita bikin serius itu kita hapus. Nah itu kan pilihan-pilihan dari wilayah kontrol. Ya. Tapi tanpa konsep pun kita kan kontrol kita tidak akan kuat. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari akun. Bagaimana cara mengangkat rasa takut di tengah pandemi ke dalam karya? Bagaimana mengangkat rasa takut di tengah pandemi ini ke dalam karya? Bagaimana menurut Pak Herawan? Rasa takut kadang-kadang seniman yang sudah pengalaman ya, dia karena dia sudah punya kepekaan tersendiri ya, sudah terlatih, sensitivitasnya sudah terlatih. Nanti dia rasa itu akan mengalir. Rasa itu akan mengalir, tidak terlatih ya, dan tidak ada dalam proses panjang, itu butuh kiat ya, butuh strategi. Ya. Baik. Baiknya adalah kejujuran aja. Kalau lu takut, jangan pura-pura berani itu lah. Kalau takut jujur aja. Ada orang kan, ya. Halo? Saya potong sebentar. Ya. Karena waktunya juga sangat terbatas, kita akan jawab satu pertanyaan terakhir nih ya. Dari Arcana Putu. Ya, betul ya. Tanya, apakah pelukis kenal yang namanya pensiun? Singkat saja ya. Terakhir ya. Tadi saya lanjutkan dulu yang tadi ya. Ya. Rasa takut ya. Bagaimana mengangkat rasa takut itu dalam berekspresi. Kan itu intinya ya. Kalau orang yang tidak terlatih dan tidak sensitivitasnya tidak terlatih, namanya, saran saya jujur saja. Kalau kita rasakan secara psikologis kita harus takut itu diolah dia dalam rasa, lalu diekspresikan, akan muncul dengan sendirinya. Jangan pura-pura tuh. Pura-pura mungkin ya menjadi hal yang beda. Tapi